Bismillahirrahmanirrahim. Hayakumullah ahibati jamilah semuanya, akhwat. Masih di reminder yang sama terkait memanage waktu lebih awal. Sebelum kita beraktivitas ini sudah pernah sampaikan by VN kalau tidak salah di awal-awal saluran. Lalu bisa cek lagi di situ terkait nasihatnya gitu. Akhwat, kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tuh makhluk yang membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita. Dan kita manusia itu makhluk yang tidak hanya diam kerjanya, melainkan beraktivitas. Aktivitasnya pun sesama manusia juga, gitu kan? Dan kita di dunia ini saat ini ada beberapa aplikasi untuk kita bisa bermuamalah dengan manusia. Yang pertama nih ya, Anda pakai pulpen biar pakai video, maksudnya video dengan karakter tulisannya biar langsung nangkep. Mungkin kalau yang momen lalu tuh kurang begitu dipahami, coba pakai ini. Pertama kita langsung ngomong dengan manusianya langsung. Tulisannya amburadul tapi yang penting lihat tekanan pulpen, mudah-mudahan nyambung ya. Kemudian yang kedua, by telepon apa ini, telepon WhatsApp, telepon seluler, atau telepon apa deh, yang penting ngomong langsung tapi by telepon online, tidak offline. Yang ketiga, by chat atau DM atau apa dah lagi. Ini ya banyak ya sekarang ya, di Instagram, ada Telegram, ada WhatsApp, ada Twitter dan lain-lainnya. Nah, 3 aplikasinya untuk kita bisa bermuamalah sesama manusia. Secara langsung otomatis kan berarti kita ketemuan sama orangnya ya, coach ya. Gak mungkin ketika ketemu assalamualaikum terus kita diam, ya kan? Kira-kira gimana tuh perasaannya ketika kita tuh nyapa orang assalamualaikum, spontan akan menjawab kan waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang terjadi ketika by chat, by DM dan semuanya. Assalamualaikum, jawab. Atau pertanyaan lainnya. Saya ketika orang lewat, mohon maaf mbak, saya orang baru di sini, boleh nanya nggak ini kalau mau ke masjid ini lewat belok kanan belok kiri ya, yang bener ya? Terus kita diam, kita lanjut aja jalan, kita nggak menjawab, sementara orang itu butuh jawaban kita. Pastikan kita respon. Ini kan yang tipe manusia. Anda pun lupa tadi manusia apa. Ini adalah bagian dari kita ngobrol langsung sama manusianya. Kemudian by telepon, ketika telepon ya kita jawab, respon. Kalau emang kita lagi sibuk, oke, silent. Kemudian atau kayak dikonfirmasi, angkat, mohon maaf sebentar lagi saya telepon, saya silent dulu atau bagaimana gitu kan, disampaikan. Atau enggak emang lagi sibuk banget, ya udah nanti malam pas udah sampai rumah misalnya udah agak rehat, atau besoknya telepon orangnya itu gitu. Jangan kita tuh kayak seorang yang dibutuhkan banget gitu ya, ketika memungkinkan untuk kita hub lagi, apalagi kita tahu di situ ada nama, misalnya namanya teman lama kita, namanya adalah keponakan kita, saudara kita gitu kan. Setidaknya kita ada respon untuk konfirmasi kembali, mohon maaf tadi ada perlu apa, saya tadi lagi di jalan, saya tadi lagi mengisi kajian atau seperti apa. Kemudian yang ketiga, chat itu kan orang assalamualaikum atau bertanya langsung. Jangan lupa ini untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ahibati fillah, kalau kita hidup di dunia ini hanya sendiri atau tidak ada orang lain gitu ya, mungkin ada tetangga tapi nggak ada tetangga yang respon ke kita, diam-diam semuanya. Coba bayangkan kehidupan apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa melangsungkan aktivitas kehidupan. Anda mau ngasih satu mindset yang mungkin ini seperti ini kebanyakan yang dipikirkan orang lain. Analisanya seperti ini, akhwat. Kita adalah kita bikin apa ya, seorang pengajar lah, karena mungkin rata-rata dari kita banyak yang pengajar ya, mengajar. Kita seorang nggak pengajar, kita adalah seorang guru. Kita di sini orang yang prioritas bagi seorang guru tuh kira-kira apa? Pertama, atasannya, ya kan? Atasan atau bos, ya kan? Kepala sekolah gitu, apalagi semuanya. Kemudian siapa lagi? Murid-muridnya dia. Kemudian wali muridnya. Kemudian setelah itu partner kerja ya. Apalagi ya, pastinya di sini yang paling utama kan ada orang tuanya ya, orang tua atau keluarga dan sejawatnya yang lain, karib kerabatnya lainnya lah. Nah ini ya. Kemudian
suatu saat ada calling atau ada chat, informasi masuk, chat datang dari siapa kita bikin ya, dari teman lama lah, teman SD dulu gitu. Datang nih teman SD ngechat ya kan, assalamualaikum fulana, ya teman assalamualaikum fulana, kata temennya lama ini. Nggak deket nih, dulunya nggak deket nih gitu kan. Jadi si guru ini nih merasa waktu saya lagi sibuk bikin soal ujian karena anak-anak lagi pada ujian gitu kan ya. Jadi dia nggak terfokus dengan telepon. Mungkin temannya ini udah pakai telepon tidak diangkat, udah pakai chat sudah 3 hari belum direspon gitu kan. Kemudian dengan mungkin alasan itu belum disampaikan ke temannya kan tidak tahu nih ya apa alasannya. Menurut ana akhwati, dan mungkin ini bisa diterima oleh sebagian dari antuna di saluran ini, pendapat ini, antuna pada saat ini tidak butuh orang ini, gak butuh, makanya telepon dia, chat dia, tidak antuna butuhkan. Maksudnya tidak prioritas bagi kita. Nantilah saya jawab ketika saya sudah senggang, seperti itu kan. Yang prioritas bagi guru ini adalah ini, orang-orang ini. Jadi ketika ini nelpon, ini chat, ini DM, dan semuanya ini bertanya, itu langsung dijawab, direspon. Sementara orang ini tidak benar atau tidak tindakan seperti ini, ya sebenarnya benar saja. Maksudnya dia lebih memprioritaskan orang-orang di sekeliling dia yang jelas kewajibannya itu ada nih. Yang jelas kewajibannya itu, hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan tuh sangat jelas di depan mata saat ini gitu kan. Maksudnya ini adalah muridnya, ini adalah wali muridnya, yang informasi semua itu jawaban urgent gitu kan. Sementara teman ini kan kasusnya belum tahu nih kebutuhan dia dengan kita apa. Pertama, tidak dekat juga sama temennya, kita nggak tahu apa pasal dia menghubungi kita gitu kan. Kemudian yang kedua, mungkin prioritasnya dia itu adalah prioritas nomor 2, ini adalah pertama, karena ini punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi sebenarnya tidak salah, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, mungkin kita butuh orang ini, kita lebih mementingkan orang karena kita lebih butuh mereka nih dalam kehidupan kita saat ini. Ini kalau atasan, bos tidak kita respon, kita bisa dipecat atau segala macam gitu kan. Ini kalau murid kita tidak apakan, nanti murid bilang kita begini-begini, guru jahat, guru apa, atau muridnya jadi sedih atau bagaimana. Wali murid terjadi cekcok atau bagaimana. Kita merasa kita lebih butuh mereka. Tapi dalam kehidupan dunia kita tidak hanya soal ini, kita akan menemui fase akhirat. Ya, yang mana kita akan ketemu lagi dengan teman lama kita ini walaupun dulu kita tidak dekat, barangkali ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari orang ini. Ya, baik itu syafaat sesama teman dahulu, karena masya Allah temannya baik gitu kan. Dia selalu mendoakan, kita nggak tahu apa kebaikan dia untuk kita gitu, dia selalu mendoakan kita atau bagaimana. Atau suatu saat, wallahu a'lam, suatu saat pekerjaan sebagai seorang guru ini kita udah nggak pegang lagi nih, sehingga namanya wali murid ini udah nggak ada, murid kita ini udah nggak ada karena kita sudah pensiun misalnya, atau kita sudah tidak mengajar lagi lah, fokus di rumah karena dia sudah menikah misalnya, jadi dia fokus menjadi ibu rumah tangga, atau suami tidak izinkan lagi dia untuk bekerja gitu kan, sehingga wali murid kemudian atasan ini udah nggak ada lagi, yang ada di sekeliling dia tuh tinggal keluarganya, partner kerjanya udah nggak ada lagi juga, hanya tinggal keluarganya, orang tuanya gitu, kakaknya, adiknya, hanya ini yang prioritas. Suatu saat dia terkena musibah, Allahu alam lah, yang musibah misalnya qadarullah kecelakaan atau sakit atau hal apapun, ternyata teman kita ini orang yang rajin menjenguk. Ketika kita sakit dia yang nanya kabar kita, sementara orang-orang ini hilang. Ini adalah sesuatu aplikasi muamalah yang kita tuh kadang tidak bisa sadari. Hal itu bisa saja dari, atau waliyadzubillah, kita butuh uang gitu kan, bukan karena kita miskin kan, tapi kadang tuh ada sesuatu aja yang buat kita tuh tidak terpegang oleh kita dana pada saat itu, sehingga kita butuh uang dan kita mau cari pinjaman, dan ini yang bisa berikan kita pinjaman. Orang ini nggak megang uangnya atau belum bisa bantu, ini siapa tahu yang kita responnya itu lambat, siapa tahu dia gitu kan. Atau ketika pas kita meninggal, orang-orang ini dengar kabar kita meninggal, tapi mereka karena posisinya jauh atau karena sudah lama, mantan guru lama gitu kan, mantan atau pekerja lama gitu kan. Jadi kalau udah lama tuh kan saya orang tidak terlalu kayak, beda kalau masih sebagai partner kerja. Kalau udah lama tuh pokoknya orang tidak menjadi prioritas lagi bagi orang untuk hadir gitu kan. Sementara ini ketika dengar kabar kita meninggal, dia yang datang, ikut ngelayatin kita, ikut mensolatkan kita dan lain-lain. Atau oke deh,
bukan dia orangnya, tapi kita akan ketemu lagi dengan dia di yaumil akhir untuk menunaikan hak dan kewajiban kita ketika di yaumil hisab. Kita nggak ketemu lagi sama orang ini di dunia. Afwan, tadi Ana skip dulu itunya karena ada yang manggil. Type ini apa namanya? Nah, type Afwan tadi dipanggil lagi. Jadi misalnya kita tuh terakhir kali ketemu sama teman ini SD. Setelah kita lulus SD tuh kita nggak pernah lagi ketemu, sedikit pun nggak pernah ketemu wajahnya, ketemu offline ataupun ketemu online pun kita nggak ketemu lagi sampai usia kita sudah 60. Sampai usia kita udah 60, kemudian kita wafat, ya kan, masuk ke yaumil alam barzakh, kemudian kita dikumpulkan kembali nanti di yaumil hisab. Ketemulah di situ tuh kita ketemu lagi nih sama temen yang nggak pernah ketemu sampai SD. Hanya di SD tuh aja kita ketemu nih kita dengan teman SD nih, ketemu nih walaupun kita udah pikun lah sama orang ini, kita nggak inget lagi sama orang, dan kita bodoh amat sama orang ini lagi, sama teman ini yang mungkin dulu teman ini tuh sering dibully, teman ini dulu tuh sering jelek lah sikapnya dengan kita, atau masya Allah baik sikapnya dengan kita, atau dia pendiam, kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah dekat, bukan yang sejoli, bukan yang seakrab bagaimana itu, tapi pasti akan ketemu. Ada hal-hal unek-unek kecil dalam hati si teman SD ini yang akan mesti mau tidak mau akan disampaikan sebagai bahan penuntasan untuk bisa masuk ke fase berikutnya, ya, untuk bisa lewat dari hisab ini. Begitu juga dengan kita, apa kejanggalan, apa hal-hal yang udah selesai nggak clear nggak dengan si fulanah SD ini, baru kita lolos masuk ke fase berikutnya. Ini baru untuk penuntasan hak, kewajiban, tuntutan dan lain-lain ya. Ketika nanti udah sampai di yaumil qantarah, tahu yaumil qantarah kan? Qantarah itu tempat dimana penghapusan, pembersihan semua isi hati kita, dibersihkan, udah benar-benar tidak ada lagi di situ, walaupun sebiji zarrah gitu ya, walaupun setitik pulpen tuh nggak ada lagi isi seperti itu di dalam hati kita. Itu di yaumil qantarah. Karena kadang ketika kita sudah memaafkan orang di sini nih ya, kita pernah melakukan kezaliman kepada teman SD gitu kan, di yaumil hisab ini sudah dimaafkan, sudah dibayar gitu kan, dibayar dengan pahala kan ya pasti di sini, karena tidak ada uang lagi di situ, tidak ada lagi jasa yang perlu kita bisa bayarkan, mau tidak mau dibayar dengan pahala. Udah lunas nih, misalnya kita punya hutang atau punya kezaliman yang kita bayarkan, udah kita bayar, udah lunas gitu kan, kita nih yang buat zalim, orang ini yang terzalimi gitu contohnya nih, udah beres, sudah dibayar, udah ditunaikan haknya, masuklah ke yaumil qantarah. Di yaumil qantarah ini hati dengan hati itu ini udah bayar si kita ini teman SD tadi, kita udah bayarkan kewajiban kita, hutang kita atau tanggung jawab kita atau kezaliman yang pernah kita bikin, udah kita bayar waktu di yaumil hisab. Tapi titik-titik hati mendongkol, agak kecewa, agak sedih tuh masih ada di hati teman SD. Nah inilah yang akan dibersih, ataupun dengan kita juga, mungkin kita pun masih ada rasa-rasa nggak suka sama orang itu, tapi sudah apa istilah itu, kalau kita punya masa kan, saya udah ikhlas, karena kan kita suka nyebut gitu ya, saya sudah ikhlas, saya udah maafkan dia, tapi yang namanya bekas luka tuh masih ada nih, bekas luka nih. Nah ini dibersihkan nih di yaumil qantarah, akhwat. Yaumil qantarah tuh yaumul pembersihan, karena ini udah tahap terakhir untuk kita masuk ke pintu surga. Nah sebelum masuk surga kita harus lewati qantarah ini dulu, sebuah wadah, sebuah tempat di mana pembersihan hati. Jadi makanya masuk surga ini nggak boleh walaupun ada setitik rasa jengkel, setitik rasa hanya luka, kayak kita ada luka nih, apa nih contoh nih kan ya, ada bekas jatuh, bekas kecelakaan, itu tuh jadi ibarat mulus lagi ya, jadi dia seperti seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya, seperti mulus lagi kulit itu, atau hati itu seperti bersih, benar-benar bersih, semuanya itu tuh dicuci di sini akhwat, di yaumil qantarah. Begitu dah banyaknya ya alur, padahal di yaumil hisab nih kita udah bayar, kita udah tunaikan hak dan kewajiban kita, ternyata belum beres juga, isi hati itu masih ada rasa-rasa kecewa, rasa-rasa ketidaknyamanan tuh ketemu lagi, yang dulu ketika kita di dunia kita tuh acuh tak acuh, kita anggap itu orang itu seperti tidak ada, teman SD ini udah lama gitu kan, atau ketika dia hubungi kita dahulukan dia di akhir, udah 1 bulan kemudian baru kita respon, atau waliyahzubillah kita hanya read, banyak orang-orang seperti itu, hanya read, atau maaf ya saya lagi sibuk, hanya jawab itu dan tidak berikan alasan sibuknya itu apa, sementara barangkali dia membutuhkan kita, walaupun yang dia butuhkan tuh uang sebenarnya,
Sekarang tuh di dunia ini hutang itu sebagai bagaikan sesuatu bumerang atau sesuatu yang dibenci orang-orang, padahal tidak. Orang yang berhutang tuh tidak selamanya karena dia miskin. Kebetulan pada saat itu dia sedang urgent, kebutuhan dia sedang banyak sehingga dia harus meminjam terlebih dahulu. Tidak semuanya hutang tuh buruk, akhwat, ya kan? Sehingga kita tuh menganggap orang nih kayak nggak ada apa-apanya, padahal nanti kita bakal ketemu lagi nih dengan dia di sini nih. Ya, diambil hisab, kita ketemu lagi nanti diambil kontoroh nih, baru kita lolos masuk ke dalam surga. Banyak alur proses. Jagalah muamalah itu dengan sebaik mungkin. Baik itu tadi by offline, by telepon, by chat ataupun DM dan segala macamnya ya. Allah berikan kemudahan kita untuk bisa bermuamalah antar kota, antar wilayah, hatta antar negara, antar benua sekalipun. Itu bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita di satu handphone. Jangan sok belagu, jangan sombong dengan kesibukan kita tuh tidak bisa merespon orang-orang lain. Walaupun mungkin kita memang sangat padat pada saat itu, kita tidak respon, tapi responlah pada saat kita tuh udah bisa gitu ya. Jangan benar-benar dihiraukan chat orang itu. Kalau tips dari anak akhwat, tapi Antuna punya tips masing-masing. Ini contoh dari anak, karena anak sedang menjelaskan ya. Biasanya anak kalau dalam keadaan yang padat gitu sehingga tidak bisa merespon pada waktu ada pesan masuk dan anak terlalu cepat untuk membacanya gitu kan, kadang kan kekelik gitu kan, atau kita penasaran dengan apa yang dipertanyakan, tapi kita hanya baca, nanti anak akan balas, nah insya Allah nanti anak balas ya. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa ngetik tuh sangat padatnya gitu kan, anak arsipkan dia, kan kita ada arsip di WhatsApp ya. Arsip tuh tujuannya bagi anak, kalau Antuna kan beda-beda lagi nanti tuh ya, mungkin ada yang arsip tuh untuk grup-grup atau apa gitu kan supaya tidak mengganggu gitu ya. Kalau anak arsip tuh lebih kepada WhatsApp, chat-chat, informasi yang belum Anda respon, atau kayak grup yang belum Anda baca, Anda arsip dulu gitu. Jadi arsip itu akan kosong kalau semuanya itu sudah lunas Anda bayar, sudah lunas Anda tunaikan obrolannya, baru nanti Anda keluarkan dari arsip. Jadi kalau ada momen-momen tertentu orang ngechat atau apa, Anda arsip tuh sebagai bentuk hutangnya Anda gitu lah. Jadi nanti malam tuh biasanya ya, ketika aktivitas sudah selesai, malam menjelang tidur tuh Anda scroll HP untuk melihat tadi ada chat apa saja yang belum Anda respon. Kalau sudah Anda balas, baru Anda keluarkan dari arsip. Hari itu ternyata masih belum sempat, berarti dia tetap dalam arsipan. Pokoknya arsip nih hutangnya Anda nih, hutang Anda pribadi. Itu metode yang Anda gunakan. Kalau Anda pribadi terserah seperti apa. Mau dicatat manual juga bisa, catat manual. Tadi ada si fulana A gitu kan, nanti respon. Tadi ada fulana B, belum Anda respon, dan lain-lainnya seperti itu. Tujuan untuk dilaksanakan seperti itu. Walaupun tidak usah pikirkan orang lain ketika orang lain memperlakukan kita seperti itu ya kan. Saya juga kalau ngechat orang nggak dibalas, udah nggak usah, jangan ikuti apa kata hati ya. Atau misalnya kita sedang menjaga muamalah sama orang, kita chat orang itu, orang tuh tidak respon, jangan ikuti caranya dia. Anggap kita berikan husnuzon yang banyak kepada orang tersebut, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi apa gitu, tapi kita tetap bersedia untuk terus menjaga muamalah dengan sebaik mungkin. Ini mindset yang pertama ya. Nah, belum bahas cara mengatur memanage waktu untuk dimana kesibukan kita yang padat ini ketika ada konfirmasi dari hal-hal ini yang masuk.